Salah satu chart pattern yang saya suka pakai itu adalah head and shoulders ya. Head and shoulders dengan kebalikannya, inverted head and shoulders adalah salah satu ya di antara banyak banget chart pattern yang bisa ngebantu kita untuk tahu apakah suatu pair itu akan reversal atau enggak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin head and shoulders, sederhananya adalah dia membentuk seperti shoulders, atau di sini ada bahunya dulu, lalu ada kepalanya, baru ada bahunya lagi. Ini adalah head and shoulders. Ya, head and shoulders. Jadi ada shoulders, teman-teman bisa perhatikan di level shouldersnya umumnya sama, bisa lebih tinggi sebelah nggak masalah, tapi umumnya sama. Lalu dia punya head sekali, dan dia ada neckline. Ya, this level kita sebut sebagai neckline. Kenapa kita sebut sebagai neckline? Karena dia adalah baseline terbawahnya ya, yang mana dia nggak di breakout beberapa kali. This level nggak break, this level nggak break, this level nggak break. Dan seandainya dia breakout, maka reversal terjadi. Seperti itu. Lalu kebalikannya seperti apa? Kebalikannya namanya adalah inverted head and shoulders. Itu kalau misalnya teman-teman ingin tahu kebalikannya. Gimana kita bisa tahu apakah dia kebalikan atau enggak? Sebentar, ini bisa nggak ya kalau saya tarik? Nah, sebenarnya sama aja sih. Kalau misalnya kita ngomongin kebalikannya adalah kebalikan dari gambaran yang teman-teman perhatikan di sini. Ini, jadi kalau misalnya saya tarik, ya ini berarti ini saya ujungkan. Ujung ini ketemu di bawah. Ujung atas ini ketemunya di paling bawah, dan ujung ini ketemunya di tengah sini. Maka ketemulah inverted head and shoulders. Head and shoulders ini umumnya timbul ketika lagi bullish condition, dan inverted head and shoulders muncul ketika dia lagi mengalami reversal di bearish momentum. Nah, kondisi sekarang saya akan ajarkan dan teman-teman bisa menonton ya, bahwa chart pattern itu bisa berguna apalagi ketika kita ingin melaksanakan perdagangan dalam forex. Ini saya gunakan XAUSD di M30 ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini sudah ada pembentukan yang lambat, lalu dia ada impuls, ketahan di bawah, lalu dia rebound kembali dan membentuk base lagi yang sama. Kalau saya ubah menjadi line chart, ini nampaknya kelihatan ya. Jadi base, drop, ketahan, dia bullish lagi, lalu dia membentuk base lagi. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya pembentukan dari inverted head and shoulders. Oke, jadi ada drop, nahan. Akhirnya kita bisa fokus kalau misalnya dia drop ke sini, nanti dia akan retest di sebelah sini. Ya. Maka kita bisa tahu jika potensial dia nanti retest kembali, ini akan breakout the level itself. Sehingga kita bisa continuation untuk buy position. Begitu. Dan gimana kita bisa tahu apakah dia break atau nggak break, tentu, atau gimana kita bisa mengkonfirmasi apakah ini chart patternnya bagus atau nggak bagus ya, tentu adalah dari neckline-nya. Kalau neckline-nya nggak di break ya, maka kita nggak bisa confirm. Chart pattern itu hanya terkonfirmasi ketika dia sudah breakout, which is ketika dia berhasil break on this level, kita bisa follow continuation for buying position. Jadi kita ambil dulu long position, berharap dia bisa break on that level. Target nggak perlu jauh, kita letakkan aja 1:2 seperti ini. Lalu kita jalankan, sambil kita tetap memperhatikan pergerakan dari si pair-nya. Nah, teman-teman perhatikan, di sini drop, base, naik sedikit, drop lagi, drop, dan kondisi di sini sama ya, membentuk ya. Kita sudah confirm satu inverted head and shoulders. Artinya jika dia break on that level, dia break this inverted head and shoulders, dia punya potensial untuk reversal yang kuat. So, ini profitable. It's a profitable trading dan profitable strategy. Ini saya pakai hanya sebatas chart pattern-nya, walaupun teman-teman bisa pakai banyak hal. Misal teman-teman bisa menempatkan supply zone di sini, di mana ini sebagai target jauhnya dan dia akan kembali mengalami retracement dan lain sebagainya, terserah. Atau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, tarik dari bawah untuk paling atas, lalu nanti teman-teman mencari zone yang lebih nyaman buat re-entry dan lain sebagainya, itu juga nggak masalah. Yang ingin saya jelaskan hanyalah sebatas chart pattern aja. Jadi chart pattern itu apakah fungsional? Tentu iya teman-teman, chart pattern itu fungsional dengan catatan bahwa dia breakout. Jadi chart pattern itu sebenarnya nggak ada gunanya kalau misalnya dia nggak breakout. Mau dia bentuknya ascending triangle, descending triangle, falling wedge, rising wedge, apapun itu, tanpa adanya momentum breakout-nya, maka chart pattern-nya nggak bisa confirm. Sama seperti inverted head and shoulders ini. Tanpa ada breakout on this level, dia nggak akan bisa confirm. Jadi ini cara paling mudah kalau kita mau belajar chart pattern, dan pastikan setiap kali teman-teman trade menggunakan chart pattern, dia wajib breakout on the level itself.